dibantu oleh enzim dan terjadi di dalam rongga mulut, lambung, dan usus. Mulut juga berfungsi untuk mengunyah dan menelan makanan agar mudah dicerna oleh lambung. Dan di dalam mulut terdapat enzim amilase yang bertugas untuk memecah zat fatty dan karbohidrat menjadi glukosa, di mana makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah dan air liur akan menghasilkan amilase. Rongga mulut merupakan struktur utama pada mulut, di mana makanan akan dikunyah dan kelenjar liur dan air liur berfungsi untuk mendorong makanan agar sampai ke lambung. Struktur mulut yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan struktur utama untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Struktur gigi dibedakan menjadi 3, yaitu akar gigi yang tampak dari mahkota gigi yang tampak dari luar. Baru yang kedua, akar gigi bagian yang tertanam dalam rahang, dan leher gigi bagian yang tertanam pada puncak gigi, dan akar gigi tertanam pada gusi. Proses perkembangan gigi pada manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gigi susu. Gigi susu akan tumbuh pada 6-8 tahun, berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Dan pada usia 6-14 tahun, gigi seri akan tanggal dan kemudian diganti oleh gigi dewasa, di mana gigi dewasa berjumlah 32 yang terdiri dari 9 buah gigi seri, 9 buah gigi taring, 9 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Bagian-bagian lidah. Bagian lidah yaitu ujung lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa manis, tepi lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asin, punggung lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asam, dan pangkal lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Dan yang terakhir, kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan suatu hal berperan penting dalam mulut, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, dan juga membantu proses pencernaan makanan, yaitu untuk mendorong dan menelan makanan serta melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu dalam proses pencernaan makanan. Sekian dari saya menjelaskan tentang putaran mulut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan lambung. Lambung merupakan bagian organ otot yang ada di bagian kiri atas perut, terletak di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung juga merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung memiliki 4 daerah utama, yaitu kardia, merupakan pintu masuk makanan yang berasal dari kerongkongan. Kardia terletak di lambung bagian atas. Yang kedua, fundus. Fundus merupakan lambung bagian tengah yang berbentuk bulat. Fundus merupakan tempat di mana gas-gas terakumulasi selama 1 jam. Yang ketiga, badan lambung merupakan bagian tengah lambung. Yang keempat, kardia. Yang keempat, lorus. Yang
Lambung juga berperan dalam membunuh mikroorganisme patogen yang masuk secara tidak sengaja bersama makanan yang kita konsumsi, dan berperan penting dalam penyerapan vitamin B12 serta vitamin B12 dan sekresi hormon makanan yang kita serta membahayakan kesehatan tubuh manusia. Fungsi lambung berperan. Fungsi lambung sangat vital perannya pada sistem pencernaan sebelum pada akhirnya akan diserap oleh sel-sel tubuh yang kemudian akan diserap oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Fungsi lambung yang utama pada sistem pencernaan yaitu menyimpan dan mencerna makanan, baik secara kimiawi maupun mekanik. Proses pencernaan secara mekanik dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung serta dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar di dinding lambung. Beberapa hormon seperti hormon gastrin dan grelin. Hormon gastrin diproduksi oleh sel G yang terdapat di dinding lambung, berfungsi untuk mensekresikan asam lambung secara terus-menerus. Sedangkan grelin diproduksi oleh glukosa yang tersebar di dalam lambung. Untuk meredam bahaya asam lambung, di dalam lapisan mukosa lambung terdapat sel yang disebut dengan sel Goblet. Sel ini akan mengejar asam lambung yang kelenjar asam lambung lendir bikarbonat yang bersifat basah ke lapisan terluar pada lambung agar tidak rusak akibat aktivitas enzim